kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita itu diibaratkan seorang penggembala. Kanjeng Nabi ini kan hidupnya itu kan mengembala domba, kambing, biri-biri kalau di Arab Saudi sana, kalau di Jazirah Arab. Penggembala itu tidak mudah. Bukan hanya sekedar kita lepas binatang piaraan kita, tapi bagaimana kita bisa menjadikan binatang piaraan kita ini kenyang, sehat, tidak menjadi beban buat diri kita dan orang lain, dan kita melakukan dengan penuh keikhlasan. Makanya dikatakan wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita gembala. Kita menjadikan diri kita atau memposisikan diri kita sebagai seorang guru misalkan. Kita harus tanggung jawab dengan profesi kita. Bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana menjadi guru yang pantas di hadapan murid-muridnya. Kita menjadikan diri kita sebagai tukang panen misalkan. Tukang panen ini perbuatan yang mulia. Sing duwe sawit gak iso mangan lek gak sing manen. Amal perbuatannya ini luar biasa. Nggih Mas Sabar nih. Mas Sabar ini ahlinya panen. Nah, ini perbuatan yang sangat-sangat mulia. Kalau nggak ada Mas Sabar, yang punya sawit itu nggak makan, karena sawitnya nggak turun. Kate manen dhewe gak entos, kate ngobrol gak iso. Nah, mau manen sendiri nggak mampu, akhirnya minta bantuan kepada tukang ngegrek dan lain sebagainya. Dan semua profesi itu mulia di mata Allah, asalkan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat sesuai profesi kita itu kita niati lillahi ta'ala wa billahi ta'ala wa fillahi ta'ala, untuk Allah, demi Allah, dan hanya semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Agar apa? Agar kita dapat mempertanggungjawabkan semua apa yang kita perbuat di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita nanti kehidupan kita ini benar-benar merdeka ya. Tidak hanya sekedar kita memperingati kemerdekaan, tapi ayo monggo usikum wa nafsi bittaqwallah, kita mengingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian, monggo mari kita merdekakan diri kita masing-masing. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Semua orang itu berhak menggapai husnul khotimah. Bagaimana kita bisa mencapai predikat husnul khotimah di akhir hayat kita nanti? Mungkin kami sering mengatakan lebih baik kita jadi mantan preman daripada kita jadi mantan ustadz. Naudzubillah. Iya, mantan kok mantan ustadz, berarti sekarang nggak ustadz kan gitu, hancur berarti kan. Kalau mantan preman insya Allah taubat-taubatan nasuha, bisa mendapat predikat husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Pertanyaan, siapa yang bisa mewujudkan itu? Kita sendiri, membalik kepada diri kita masing-masing. La yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan pernah sebuah kaum, jamaah, masyarakat itu berubah untuk menjadi lebih baik tanpa ada individu masing-masing yang mau merubah dirinya masing-masing. Tanpa ditanya, Pak Kades ini pengen masyarakat Krayan Jaya ini menjadi masyarakat yang unggulan, nggih Pak Kades. Nah, tapi itu mustahil bisa terwujud kalau kita pribadi tidak mau menjadikan diri kita ini menjadi manusia-manusia unggulan. Manusia unggulan itu bukan dari satu sisi saja tadi dikatakan, sesuai profesi masing-masing,
Semuanya itu saling melengkapi, saling menutupi, tidak saling membebani. Jadi semua masyarakat dalam bersosial, dalam bermuasyarah itu kita rubah dari diri kita masing-masing, berkaca kepada diri kita masing-masing. Insya Allah masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang harmonis, masyarakat yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin Allahumma amin. Jadi bukan hanya pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah, masyarakat juga bisa. Jangan mendoakan cuman biar jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah itu kan adem atine, tenang uripe, diberkahi setiap kehidupannya. Nah itu kita wujudkan menjadi sebuah komunitas masyarakat yang sakinah, mawaddah, warohmah. Mari kita wujudkan itu semuanya. Kita sama-sama, setiap kita ada kesempatan untuk memperbaiki diri, kita perbaiki diri kita. Setiap ada kesempatan kita untuk belajar, kita belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan. Buayan itu pas kita semua ditimang oleh kedua orang tua kita atau ibu kita, dikudang ilal lahdi. Lahdi niku lahat. Bahasa Indonesia itu kan banyak bahasa yang diserap dari bahasa Arab, bahasa Inggris. Lahat niku aslinya dari lahdun. Liang lahat niku nggih kuburan. Batas terakhir orang belajar itu adalah ketika dia sudah diletakkan, dimasukkan ke dalam liang lahat. Selama kita masih bisa mengingat, kita bisa bernafas, jangan bosan untuk belajar. Jangan dia suruh belajar, waduh aku setuwek izin aku. Tidak ada kata seperti itu. Tidak ada kata terlambat. Sekali lagi, semuanya bisa untuk memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat para jamaah sekalian, Allah juga tidak suka, Rasulullah tidak suka kita hanya memikirkan akhirat kita tanpa memikirkan dunia kita. Kita semuanya harus seimbang. Makanya nanti di yaumil akhir nanti ada yaumul mizan, hari penimbangan. Namanya timbangan itu kan cari keseimbangan kan intinya. Nah, makanya hidup itu harus seimbang antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kita bekerja di dunia, kita juga beribadah untuk akhirat. Semua pekerjaan dunia kita landasi dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Maka kita juga akan menggapai akhirat kita. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, kata. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kita semuanya akan hidup selama-lamanya. Orang kalau hidup selama-lamanya pasti memikirkan bagaimana kampung tengahnya bisa terisi. Kampung tengah ini kenapa? Nggih, perut. Orang hidup itu kan kampung tengah intinya. Semua kehidupan ada di sini. Semua penyakit munculnya juga dari kampung tengah. Karena yang dimasukkan macam-macam, gak ukuran. Daging itu kan enak, tapi kalau kebanyakan jadi ndak enak. Bisa kolesterol, bisa diabetes dan lain sebagainya. Semuanya itu kalau secukupnya maka pasti akan menjadi sebuah nikmat. Makanya kita berbuat untuk dunia kita semaksimal mungkin. Tapi ada lanjutannya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kita itu akan meninggal, wafat esok hari. Kalau kita sudah tahu, kalau kita jadwalnya Didit Dwi Jayanto jadwal meninggalnya besok jam 7 sore gitu. Kira-kira apa yang diperbuat? Wah, langsung melayu nang masjid, baca Quran, sholat. Ndak ada waktu sudah buat ngopi, rokok, ndak ada.
padahal senengannya ngopi ngerokok. Nah, tapi Allah punya rahasia tersendiri, makanya dibuat perumpamaan, berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kita akan meninggal esok hari. Kalau kita sudah tahu meninggal esok hari, pasti kita akan terus beribadah. Kita seimbangkan antara perbuatan dunia dengan perbuatan akhirat. Sebenarnya kuncinya sederhana. Bagaimana kita berbuat untuk dunia kita ini kita landaskan dengan keimanan dan ketakwaan, insya Allah biidznillah kita akan mencapai kehidupan akhirat. Kita pengen ke Jakarta, kita umpamakan, jangan niatnya saya mau pergi ke Jakarta, jangan, saya mau pergi ke Singapura. Kira-kira lewat Jakarta nomboten? Pasti melewati Jakarta, transit dulu di Jakarta minimal kan. Jadi dalam berangan-angan itu yang jauh. Saya mau berbuat untuk dunia, tapi harus saya landasi dengan niat lillahi ta'ala untuk menggapai akhirat saya. Nah, disitulah cara hidup. Kita sama-sama saling mengingatkan, kita sama-sama saling mengisi, saling melengkapi, agar kita semuanya ini duduk bersama di dunia, nanti di akhirat juga duduk bersama dalam satu naungan, yakni naungan syafaat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau saya banyak menyampaikan, nanti ada guru kami ini yang ya, tapi intinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bicarakan, semuanya untuk memantapkan diri kita, untuk memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.